wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan dan nikmat lainnya yang tak terhitung banyaknya. Alhamdulillah kita pada ini dapat berkumpul di Zoom Al-Sani kerana kita diberikan kesihatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom ini. Hingga pagi ini kita sebagai media biasa dapat mengikutinya dalam rangka membahas ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 180 dan 181 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi Ibu Rozia dan Deswita Basir. Alhamdulillah kita sudah diskusikan. Dan selanjutnya kita bacakan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Sadaqallahul azim. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maksudnya nama yang agung sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Maksudnya jangan kalian hiraukan orang-orang yang hiraukanlah orang-orang yang biarkanlah mereka menyembah menyembah Allah gitu. Maksudnya mereka nama dengan baik tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungannya. Atau memakai nama asma tapi dengan maksud menodai nama Allah, yaitu mempergunakan asma husna untuk nama selain Allah. Nanti mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Al-A'raf 180. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan benar, dan dengan kebenaran itu pula mereka menjalankan keadilan. Al-A'raf 181. Berkenaan dengan firman-Nya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi isajzauna ma kanu ya'malun. Jadi dikatakan di situ hanya Allah memiliki nama yang baik, nama yang agung Asmaul Husna.
Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu, tinggalkanlah orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namanya. Jadi biar banyak orang yang menyembah Allah tapi dengan tidak sesuai dengan sifat keagungan Allah, atau memakai asma tapi untuk mengejek, itu tinggalkan. Kemudian nanti mereka akan mendapat balasan yang telah mereka lakukan. Mereka. Maka berkenaan dengan nama ini, Allah berfirman dalam surah Al-Asr ayat 24, surah ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadanya, dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 110, Allah berfirman, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyaman tad'una tad'u palahul asma'ul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wattabi' wabtaghi baina zalika sabila. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kalian seru, kami mempunyai asmaul husna yang terbaik, dan janganlah kamu Waalaikumsalam. Ada ngaji lagi ntar. Aku ngaji lagi. Nanti katakanlah, serulah Allah dan serulah Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dialah yang mempunyai al-asmaul husna dengan nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dengan dalam solatmu, jangan pula merendahkannya. Jadi maksudnya membaca ayat Al-Quran dalam solat jangan terlalu keras, jangan terlalu perlahan, tapi cukup sekedar didengar oleh makmum. Carilah jalan di tengah antara keduanya. Al-Isra ayat 110. Surat Toha Allah ayat 8, Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan atau yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia. Dialah mempunyai al-asma al-husna, nama-nama yang terbaik. Toha ayat 8. Kemudian dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Al-Fatihah ayat 4. Maksudnya Malik menguasai dengan memanjangkan mim, dia berarti pemilik. Dapat pula dibaca dengan Malik pendek dengan memendek mim, mengkata jadinya raja Yaumiddin, hari, sedangkan Yaumiddin hari pembalasan, yaitu waktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalnya yang baik maupun yang buruk. Ya, disebut dengan yaumul hisab, yaumul jaza dan sebagainya. Itulah hari kiamat. Kemudian dalam surah Al-Hasr ayat 22, Allah berfirman, Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi was syahadah warrahmanur rahim. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu berkenaan dengan ayat-ayat Asma'ul Husna. Kemudian ayat firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 181, wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Yaitu dijelaskan dalam surah Al-A'raf 159, Allah berfirman, wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Nah, di antara itu ada kaum Musa, terdapat umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan hak itu pula dia menjalankan keadilan. Jadi petunjuk dengan keadilan dengan ayat-ayat Allah gitu. Nah,
Maksudnya mereka memberi petunjuk, menuntun manusia dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam hal mengadili perkara-perkara, mereka selalu mencari keadilan dengan berpedoman kepada tuntunan dan petunjuk Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau mendengar, tidak mau melihat. Mereka adalah orang-orang yang lalai sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari manusia, dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, dan mereka seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Jadi kalau kita perhatikan, kalau di pinggir jalan kita lewat ada ternak sapi, kita lewat dia acuh saja. Tapi kalau kita kumpulan burung merpati, kita lewat dia akan terganggu, dia akan lari. Itu dia terhadap kita orang-orang yang tidak menggunakan pendengaran, penglihatan hatinya maupun dia tidak memahami ayat Al-Quran, itu lebih jelek daripada ternak sapi. Itulah yang kira-kira dimaksudkan dengan ayat ini. Namun demikian, terima kasih. Alhamdulillah, mohon maaf jika terjadi kekeliruan dalam menyampaikan ayat ini, mohon dimaafkan. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.